Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Samsul Hidayat pada mata kuliah pengantar studi agama-agama ya. Adik-adik sekalian, di kelas yang keempat ini saya ingin kita mendiskusikan tentang studi agama di dunia Islam ya. Nah, kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana studi agama atau ilmu perbandingan agama di dunia barat ya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa kita kutip ya pada periode awal perkembangan studi agama sampai saat ini. Nah, tentu saja kajian tentang studi agama-agama ini tidak berhenti di tokoh-tokoh barat ya, tapi juga di dunia Islam, karena pada umumnya perkembangan dari sebuah agama termasuk Islam biasanya juga akan menghadirkan pertemuan-pertemuan ya dengan pemeluk dan atau komunitas agama lain ya. Apakah itu Yahudi atau Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, sehingga sangat terbuka ya bagi para ilmuwan, bagi para agamawan untuk melakukan kajian-kajian dan telaah ya terkait dengan sejarah keagamaan, sejarah agama-agama yang tumbuh ya di sebuah daerah. Nah, dalam konteks Islam, studi agama-agama ini sebenarnya banyak sekali ya diteliti oleh para tokoh agama, tapi umumnya yang terkenal itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi, berarti beliau ini lahir di Spanyol ya, Andalusia ya. Kemudian dia wafat sekitar tahun 1013 ya. Kemudian ada As-Sahrastani, ini nama pendeknya ya. Dia wafat 1153. Kemudian Abu Raihan Al-Biruni yang biasa dikenal dengan Al-Biruni. Dia wafat pada sekitar tahun 1048. Jadi ini tokoh-tokoh abad pertengahan ini ya. Abad 11-an. Nah, siapa Al-Biruni ya? Al-Biruni Al-Hazm, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah salah satu tokoh ya di kajian studi agama ya, yang karangannya yang paling fenomenal itu adalah Al-Fasl Al-Milal wal Ahwa wa Nihal ya. Ibnu Hazm di buku ini menjelaskan tentang pembagian Kristen ya menjadi dua golongan. Ada golongan politeistik dan golongan yang masih berpegang teguh dengan ajarannya. Nah, yang dimaksud dengan politeistik ini adalah kelompok-kelompok yang menghadirkan Tuhan ya sebagai substansi yang banyak ya. Tuhan dengan substansi yang umumnya ya ada tiga entitas, yang ini sebagian diyakini sebagai sebuah paham bahwa Tuhan memiliki tiga unsur ya, tiga entitas, tiga kepribadian yang mengarah kepada politeistik ya. Sementara kelompok yang berpegang teguh pada ajaran ini dimaksud adalah paham ajaran Kristen yang berasal dari konsep awal ya, melalui Nabi Isa, yang oleh agama Islam itu diyakini sebagai salah satu nabi yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Nah, golongan politeistik ini dianggap ya diselewengkan ya oleh orang Yahudi dan kaum mereka sendiri. Jadi orang Kristen itu kan sebenarnya mereka adalah Bani Israel ya. Nah, tapi
dalam perjalanannya konsep keimanan agama Kristen ini dianggap telah mengalami sebuah perubahan ya, telah mengalami perkembangan. Nah, di kitab ini juga Ibnu Hazm membuat 78 pasal ya yang diungkapkannya terkait dengan kitab Injil yang menurut Ibnu Hazm ini saling bertentangan ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kitab Injil menurut tulisan Ibnu Hazm ini bukanlah berasal dari wahyu tapi telah mengalami perubahan-perubahan. Nah, 70 pasal ini biasanya sifatnya kontradiktif ya. Artinya ada ayat yang satu misalnya ternyata bertentangan dengan ayat yang lain dan seterusnya. Nah, kecerdasan Ibnu Hazm ini bisa dilihat dari pemahamannya tentang perjanjian lama dan perjanjian baru yang tergambar ya dari karyanya tadi. Kemudian karena kritikan yang tajam terhadap umat Kristen dan sumbangan yang besar terhadap ilmu perbandingan agama, maka akhirnya para sarjana barat dan Islam memberikan pengakuan ya, dan mengukuhkan beliau sebagai salah satu tokoh ya perbandingan agama ya. Nah, adik-adik sekalian, pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm ini telah banyak diteliti ya. Dari kitab tersebut ternyata tulisan Ibnu Hazm ini, pandangan Ibnu Hazm ini banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik ya yang berkembang pada saat itu. Nah, ternyata pada saat itu orang bermazhab tekstualisme ya, zohiriyah, artinya Ibnu Hazm menempatkan epistemologi tekstualis ya sebagai metode utama dalam studi agama untuk menguji klaim kebenaran agama. Apa maksudnya epistemologi tekstual itu? Artinya Ibnu Hazm ini mempelajari langsung ya teks kitab suci, baik itu Islam, Kristen atau Yahudi ya. Dia mempelajari kemudian menganalisis secara kritis teks-teks yang ada di kitab suci itu, lalu membandingkannya satu persatu secara tekstual, secara lahiriah. Lalu Ibnu Hazm mengambil kesimpulan berdasarkan bentuk lahiriah teks-teks tadi sebagai sumber utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam agama. Jadi misalnya Ibnu Hazm membandingkan antara Al-Quran, kemudian Perjanjian Baru, Perjanjian Lama ya. Lalu dilihat ya secara tekstual seperti apa pandangan-pandangan yang terkait dengan keimanan, tentang ajaran-ajaran tertentu yang setelah dibandingkan, nah akhirnya ada menemukan pola-pola ketidaksesuaian ya, terutama di kitab yang non muslim ya, non Islam yang diteliti oleh Ibnu Hazm. Nah, tokoh yang lain adalah Syahrastani ya. Dia adalah seorang teolog sebenarnya ya, artinya orang yang banyak mengkaji tentang konsep ketuhanan ya, dan dia mendapatkan apresiasi ya, baik dari kalangan muslim atau kalangan barat ya. Asy-Syahrastani ini berhasil merekam sejarah panjang ya pemikiran para filosof ya, para teolog, kemudian ahli hikmah ya, yang termasyhur ya dari penjuru dunia serta berbagai agama. Dan termasuklah sekte-sekte, kepercayaan-kepercayaan yang ada di luar Islam juga beliau tulis ya dalam sebuah buku
yang berjudul Al-Mihal wan Nihal. Ini buku sangat fenomenal. Nah, sebenarnya karya Syahrastani ini bukan produk baru ya, kalau kita bicara tentang jejak agama-agama atau jejak sekte kepercayaan di dunia ya, karena sebelum Syahrastani ini sudah banyak sebenarnya tokoh-tokoh muslim lain yang juga menulis tentang studi agama ya. Namun tentulah karena beda penulisnya, ya tentu berbeda pula isinya. Nah, kalau diinventaris ya secara berurutan berdasarkan waktu penulisan, masa penulisan, setidaknya ada 3 kitab ya yang saling berkaitan. Ada kitab Maqalat al-Islamiyyin wal Ikhtilaf al-Musallin, ini karangan Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Asy'ari ya. Kemudian Al-Farqu Bainal Firaq, nah ini karya Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi. Kemudian ada Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal, ini ditulis oleh Ibnu Hazm tadi yang di awal kita sebutkannya. Nah, ini tulisan-tulisan pertama sebelum Asy-Syahrastani. Nah, di dalam kitab Syahrastani ini ulasan penting ya, di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal ini mengandung beberapa penjabaran yang kalau di kitab-kitab sebelumnya banyak kemiripan ya. Kalau Al-Milal ini banyak perbedaannya. Nah, seperti misalnya pembahasan mengenai kilas balik sejarah munculnya benih perbedaan dan polemik ya di alam semesta. Jadi di kitab ini Syahrastani ini menulis tentang bagaimana sejarah munculnya benih-benih perbedaan atau konflik ya. Kemudian awal mula perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam, nah, itu juga ditulis di kitab ini. Lalu ada perincian tentang sekte-sekte dan agama-agama. Nah, dikupas berdasarkan klasifikasi yang cermat ya, terutama agama Islam, agama Kristen dan agama Yahudi. Nah, secara umum Syahrastani ini kitabnya ada 2 volume ya, 2 edisi ya. Volume pertama dia membahas tentang konsep umat Islam, kemudian ahlul kitab, dan lalu ahlul kitab yang dianggap syubhat ya. Adapun umat Islam terdiri dari mazhab-mazhab. Nah, ini juga ditulisnya ya. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Khawarij dan seterusnya, termasuk konsep-konsepnya. Sementara ahlul kitab terdiri dari pembahasan tentang umat Yahudi dan Nasrani ya. Nah, ternyata ada bab lain. Bab ketiga dia membahas tentang agama Majusi dan Zoroaster. Ini adalah agama-agama kuno ya. Nah, di volume kedua secara historis Syahrastani membahas tentang fenomena keagamaan lampau ya. Dan ini dibuatnya dalam 4 bab. Bab pertama mendiskusikan tentang golongan al-ahlu al-ahwa, terdiri dari as-sabi'ah, ar-ruhaniyah dan seterusnya. Ini adalah kelompok-kelompok tarekat biasanya, kelompok-kelompok tasawuf. Kemudian bab kedua membahas tentang tradisi filsafat dari Yunani ya, hingga era filosof Muslim. Nah, khusus ini kajian tentang dunia filsafat. Kemudian bab ketiga dia membahas tradisi agama Arab Jahiliyah. Nah, apa yang diyakini oleh masyarakat-masyarakat Arab pada era Jahiliyah ya, sebelum datangnya Nabi. Nah, kemudian diakhiri dengan bab yang mendiskusikan agama-agama yang berkembang di India dan di Asia Timur ya. Berarti Syahrastani juga meneliti perkembangan agama Hindu dan Buddha ya di India ya, karena agama Hindu dan Buddha ini yang paling terkenal, yang paling lama ya, paling awal timbul dan berkembang di India. Nah, adik-adik sekalian, tentu saja perkembangan studi agama dari 2 tokoh tadi, baik itu Syahrastani kemudian
Ibnu Hazm ini sifatnya cukup apologetis ya, apologis. Apologis ini artinya apologize ini artinya pandangan-pandangan yang berangkat dari subjektivitas penulisnya ya, pembenaran terhadap agamanya sendiri ya. Karena ini merupakan jawaban atas kritik Kristen terhadap Islam. Nah, jadi di waktu yang bersamaan peneliti-peneliti Kristen banyak mengkritik Islam gitu. Maka Ibnu Hazm dan Syahrastani ini melakukan counter ya, dengan melakukan penelitian terhadap Kristen, Yahudi ya, untuk melakukan kritik balik ya. Nah ini kita bisa lihat dari karya Ahmad As-Sanhaji Al-Qarafi ya, yang menulis tentang Ajwibah Al-Fakhirah Al-As'ilah Al-Fajirah. Nah, kitab ini berisi tentang jawaban atas buku yang dikarang oleh uskup dari Sidon dengan judul Risalah ila Ahad al-Muslim. Jadi ini buku perlawanan ya, mungkin ya, buku counter yang dilakukan oleh tokoh Islam terhadap buku-buku non-Muslim ya. Lalu Muhammad Abduh pun ternyata juga ada menulis ya, salah satu tokoh pembaharu Islam ya, menulis tentang al-Islam wa an-Nasraniyah ma'a al-ilmi wal madaniyah. Ini jawaban terhadap tulisan-tulisan ya di dalam Al-Jami'ah. Nah, jika kita lihat secara keseluruhan, maka ada dua faktor ya yang menyebabkan mengapa ilmu perbandingan agama pada abad ke-11 tadi ya itu kurang berkembang. Bahkan sekarang ya dalam tradisi keislaman. Nah, ini kalau kita lihat penyebabnya di antara lain ini karena sedikitnya literatur yang asli, yang orisinil ya, yang berasal dari penelitian dan pengkajian langsung terhadap agama. Artinya rujukan kita untuk meneliti agama lain itu masih agak kurang. Kemudian kurangnya perhatian agama Islam terhadap ilmu-ilmu yang bersifat empiris ya, dan cenderung lebih mementingkan ilmu-ilmu yang bersifat teologis ya, seperti ajaran tentang tauhid ya, konsep fikih, ilmu kalam, tasawuf, ulumul hadis ya, lebih banyak ke situ tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Nah, tokoh yang ketiga yang tidak kalah fenomenal adalah Al-Biruni ya. Dia lahir pada tahun 973 Masehi. Al-Biruni ini dari Persia ya, dari Iran ya. Dia sebenarnya lebih terkenal sebagai seorang matematikawan ya, atau kedokteran. Jadi ilmunya ini banyak sekali. Dia banyak sekali mempelajari ilmu, hampir semua ilmu dipelajari, sehingga bingung juga dia ini sebenarnya tokoh apa. Karena dia juga menulis buku tentang ilmu perbandingan agama. Tapi walaupun demikian dia lebih dikenal sebagai tokoh matematika ya. Nah, sebagai seorang matematikawan, dia ternyata juga mendalami ilmu astronomi ya, kemudian fisika ya, kemudian dia menulis ensiklopedia nah, tentang filsafat ya, tentang sejarah, tentang farmasi dan lain sebagainya. Dan dia juga yang salah satu yang mengeluarkan teori ya bahwa bumi itu bulat ya. Yang sampai saat ini masih diakui ya. Nah, Al-Biruni ini selama dalam perjalanan hidupnya sampai dia meninggal tahun 1048 itu banyak menghasilkan karya tulis. Ada menurut kabar itu ada ribuan ya. Tapi hanya sekitar 200 buku yang dapat diketahui ya. Kita tidak tahu apakah hilang atau seperti apa. Di antaranya adalah buku Tarikh Al-Hindi atau sejarah India. Jadi Al-Biruni ini ternyata
menulis sebuah karya yang terkait dengan sejarah India. Kalau sudah bicara sejarah itu biasanya bicara tentang kajian yang sangat dalam ya, karena itu bicara tentang masa lalu, terutama dalam konteks agama ya, atau keyakinan purba dari masyarakat India, yang ini karya ini dianggap sebagai karya pertama, karya terbaik ya, yang ditulis oleh seorang sarjana Islam ya, tentang India termasuk agamanya. Kemudian ada juga bukunya tentang Tafhim li Awal As-Sina atau At-Tanjim. Ini buku tentang ilmu geometri ya, aritmatika dan astrologi. Oh, bayangkan, jadi hebat sekali dia. Dia tahu perbintangan, dia perbandingan agama tahu, matematika tahu. Bahkan khusus astronomi, Al-Biruni ini menulis buku tentang Al-Qanun Al-Mas'udi fi Al-Hay'ah wal An-Nujum. Ya, ini teori tentang nujum bahasa kita ya, teori tentang perbintangan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang paling fenomenal ya dalam dunia Islam ketika bicara tentang studi agama-agama. Oke, adik-adik kita diskusikan selanjutnya di grup yang lain ya, terkait dengan tema kita pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk kalian jawab ya. Mungkin kalian bisa menyebutkan 3 tokoh perbandingan agama di dunia Islam dan karya yang mereka torehkan ya. Kira-kira apa karya mereka dan apa isinya ya, sekilas saja mungkin bisa kalian jelaskan ya. Saya kira itu adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.